Kementerian Kesehatan menyatakan sampai pertengahan pekan ini kasus cacar monyet atau monkeypox belum ditemukan di Indonesia. Masyarakat diminta tidak panik berlebihan dan tetap mematuhi protokol kesehatan sama seperti untuk pencegahan COVID-19. Taat prokes dinilai cukup ampuh untuk melindungi tubuh dari paparan infeksi virus apapun. Apa sebenarnya penyakit cacar monyet dan apa saja gejalanya? Berikut penjelasan koresponden kesehatan CNN Indonesia, Arman Helmi. Belakangan masyarakat global resah dengan merebaknya wabah cacar monyet atau monkeypox. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan lebih dari 100 kasus cacar monyet telah menyebar di 12 negara. Cacar monyet adalah penyakit menular yang ditularkan melalui binatang atau zoonosis, di mana virus cacar monyet merupakan anggota genus ataupun jenis dari orthopoxvirus dalam keluarga Poxviridae. Jenis orthopoxvirus juga termasuk virus variola, penyebab cacar air atau smallpox. Penyakit cacar monyet pertama kali ditemukan pada 1958 di Denmark. Ketika itu ada 2 kasus cacar muncul pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian. Itu sebabnya cacar jenis ini disebut monkeypox. Penyakit ini kemudian lebih banyak ditemukan di negara-negara Afrika bagian barat dan tengah, salah satunya Kongo. Case fatality rate atau angka kematian sebesar 3 hingga 4% untuk cacar monyet yang ditemukan di Afrika Barat dan 10% untuk kasus-kasus yang ditemukan di Afrika Tengah. Secara teoritis penyebarannya memang utamanya melalui kontak dengan cairan tubuh pasien ya, baik itu dari blisternya dari cacarnya itu atau dari droplet juga bisa. Ya misalnya orang yang sakit itu tidur di tempat tidur, kemudian ada orang lain tidur di tempat tidur yang sama, itu juga bisa ketularan. Karena yang cukup menular antara lain adalah serpihan kulit itu ya, yang kering kalau pas mau sembuh itu memang menjadi sumber penularan. Pada stadium awal, mereka yang terinfeksi virus monkeypox akan mengalami demam di atas 38,5 derajat Celcius, kemudian sakit tenggorokan, nyeri otot ataupun juga nyeri sendi, dan muncul tanda khas berupa bercak atau ruam di kulit yang mengandung cairan, kemudian terdapat pembengkakan di area kelenjar getah bening, seperti misalnya di leher, ketiak, ataupun juga lipatan paha atau selangkangan. Tanda-tanda inilah yang membedakan cacar monyet dengan jenis cacar lainnya. Tetapi jangan khawatir, penyakit ini tergolong self-limiting disease atau dapat sembuh sendiri, asalkan kondisi tubuh cukup fit, banyak mengkonsumsi buah-buahan dan vitamin, serta tidak mengalami infeksi sekunder. Sebagian besar sembuh sendiri. Dalam beberapa hari dia sembuh sendiri, kecuali pada beberapa populasi, pada anak kecil, bayi, atau orang-orang yang memiliki gangguan dalam sistem kekebalannya, ya karena penyakit lain gitu ya. Kalau dia sampai terinfeksi oleh cacar monyet ini, mungkin bisa berkembang menjadi berat. Tapi sekali lagi sebagian besar sembuh sendiri. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan, hingga saat ini kasus cacar monyet belum ditemukan di Indonesia. Masyarakat diminta tidak panik berlebihan. Pemerintah akan meningkatkan kewaspadaan dan surveillance di berbagai pintu masuk kedatangan luar negeri, baik darat, laut maupun udara, terutama bagi pendatang dari negara-negara yang sudah melaporkan adanya kasus cacar monyet ini. Sebetulnya kita harus melakukan pengawasan secara internasional. Kita ngikutin nih, tadi kemarin 1 negara menjadi 2 negara dan sekarang menjadi 12 dan seterusnya. Ya, seperti halnya COVID persis ya. COVID dulu kan 1 negara dulu gitu ya. Nah, kita ngikuti nih, apakah perkembangannya itu cepat atau perkembangannya itu banyak di suatu negara dan seterusnya. Nah, untuk apa? Untuk tadi jaga-jaga. Kalau 12 negara berarti 12 negara itu kita harus hati-hati dong kalau masuk Indonesia. Termasuk karantina hewannya. Kementerian Kesehatan juga telah membuat buku panduan penanganan penyakit zoonosis, khususnya cacar monyet, yang telah disebar di fasilitas-fasilitas layanan kesehatan, serta menyiapkan laboratorium nasional untuk pemeriksaan sampel atau spesimen yang diambil dari bekas luka ruam yang timbul pada kulit. Karena penyakit ini tidak terlalu fatal seperti COVID-19, maka obat-obatan yang disiapkan di Fasiankes hanyalah pengobatan untuk mengatasi gejala yang muncul. Pemberian obat antivirus dinilai belum menjadi keharusan karena penyakit ini bersifat dapat sembuh sendiri. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan vaksin cacar air atau smallpox cukup efektif apabila digunakan pada cacar monyet, yaitu sekitar 85%.
Meski demikian, penggunaan vaksin ini sejauh ini masih lebih banyak digunakan atau difokuskan pada negara-negara endemis seperti Kongo dan Nigeria, serta negara-negara Afrika lainnya. Yang terpenting menurut Kementerian Kesehatan dan ahli mikrobiologi, protokol kesehatan yang terbiasa dijalankan selama masa pandemi COVID-19 seperti menggunakan masker, mencuci tangan di bawah air mengalir, dan menghindari kerumunan dinilai masih cukup ampuh untuk melindungi tubuh dari paparan infeksi virus termasuk cacar monyet. Arman Helmi, Evan Askam, Jakarta.